Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulan nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita saat ini sudah masuk ke dalam bulan Rajab, dan sebentar lagi kita masuk bulan Sya'ban, setelah itu ke Ramadan. Untuk itu mohon kita bersama-sama selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di bulan Rajab ini bulan yang agung, bulan yang dimana orang melaksanakan amal ibadah itu akan diagungkan dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mohon kita maksimalkan ibadah di bulan Rajab. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa bulan Rajab ini adalah bulan menanam, dan bulan Sya'ban merupakan bulan untuk menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Karena ini bulan yang saya sebut sebagai bulan menanam kebaikan dari ibadah kita, yang nanti dengan tanaman ini kita berharap tanaman kita akan tumbuh dengan baik, akan menghasilkan dengan panen yang baik. Tentu tidak hanya baik saja, tapi juga berlipat ganda dari tanaman yang akan kita tanam. Karena diibaratkan seperti tanaman, maka kita harus betul-betul mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Setidaknya ada dua hal yang harus dipersiapkan di dalam penanaman, ya, dari sebuah tanaman itu. Pertama, harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya tempatnya. Tempat untuk menanam daripada bibit yang akan kita tanam itu harus betul-betul kita siapkan dengan baik, dengan bersih, dan tentu bahwa kita harus mampu mengelola dan mengolah daripada tanah yang akan ditanami oleh bibit ini dengan cara mengelola yang benar dan baik, sehingga di saat tanaman ini, ya, di saat bibit ini akan kita tancapkan ke tanah itu, nanti akan menjadi bibit yang bisa tumbuh dengan baik. Jadi dua hal yang harus dipersiapkan. Tempatnya harus kita persiapkan dengan sebaik mungkin, dengan bersih, sudah kita bersihkan rumput-rumputnya, kemudian kita bajak dengan cara dan sistem pembajakan yang baik, dengan aturannya yang bagaimana di dalam pertanian itu maksimal. Tetapi tempat yang baik itu belum cukup kalau tidak dipersiapkan dengan bibit yang unggul. Bibit yang unggul itu artinya bahwa setiap ibadah yang akan kita tanam ini betul-betul ibadah yang untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu ya, katakanlah tanaman itu, sekalipun tanaman itu jenisnya jenis tanaman yang murah, ya, apalagi kalau kemudian jenis tanaman ini mahal, maka harus betul-betul mencari atau bibit yang akan kita tanam itu betul-betul bibit yang sudah tervalidasi dengan baik, sudah kita kontrol, sudah betul-betul bibit yang unggul,
Ya, ibaratnya seperti itulah di bulan Rajab itu. Jadi dipersiapkan yang namanya bibitnya harus bagus, terus tempatnya juga harus bagus. Nah, ketika dua hal ini sudah kita persiapkan, maka insya Allah nanti kita akan mudah sekali untuk memeliharanya. Di saat tanaman kita sudah mulai tumbuh, maka kita hanya tinggal menyiram air begitu saja tanpa harus mengobati. Dan memang satu kelebihan tanaman yang bila mana bibitnya itu unggul, tempatnya juga baik, maka kita tidak akan susah payah lagi untuk untuk meliharanya, tidak susah payah. Ketika memang saatnya harus disiram, ya cuma tinggal disiram, karena memang tanamannya sudah baik. Sehingga nanti akan bisa terlihat tanaman itu baik dan tidak itu ketika sudah dimasuki usia 1 bulan. Ya, sudah mulai belajar tumbuh. Dari tumbuh itu kemudian mulai belajar untuk berkembang. Dari situlah nanti kita akan bisa mengetahui bahwa bibit yang kita tanam dulu, tempat sebagai tempat yang kita tanam itu betul-betul baik. Jadi tinggal kita hanya menyiram saja, ya, sambil menunggu sampai kita akan memanennya. Jadi ini sangat menentukan sekali terhadap ibadah kita di bulan Rajab itu. Sehingga oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika sudah masuk di bulan Rajab, Nabi itu mengajarkan satu doa yang sangat luar biasa. Jadi wa idza dakhala ar-Rajab, jadi ketika sudah masuk di bulan Rajab, Nabi itu kemudian berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, barik lana, mudah-mudahan Engkau berkahi kami semua. Pertama fi Rajab, di bulan Rajab ini panjenengan berkahi. Dan tidak hanya di Rajab, tapi tanaman kami yang ada di bulan Rajab panjenengan berkahi, juga wabarik lana, dan panjenengan berkahi tanaman-tanaman kami ini nanti yaitu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban inilah yang nanti akan kita ketahui, ya, hasil sebelum dipanen itu sudah kita bisa mengetahui bagaimana tanaman yang kita tanam dulu di bulan Rajab itu nanti akan ketemu cabang-cabangnya. Ya, kalau memang itu betul-betul memang berkualitas bibitnya dan tempatnya, itu nanti akan bisa diketahui di bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban adalah maknanya adalah bercabang-cabangnya, munculnya tanaman itu. Apakah hanya dapat satu, ya? Istilahnya kalau ibaratnya tanaman itu, apakah buahnya itu hanya satu? Atau nanti akan semakin banyak di situ, ya tasya'abu, bercabang-cabang. Nah, di sanalah nanti kita bisa mengetahui. Sehingga kadar air yang harus kita berikan, ya, terus yang terkait dengan obat-obat yang harus kita berikan di dalam pemeliharaan terhadap cabang-cabang pohon yang semakin lebat itu, karena juga buahnya banyak, tinggal memeliharanya dan membesarkan itu. Ya. Nanti tinggal itu kita bagaimana cara mengelolanya, memeliharanya, menyiramnya, memberikan pupuknya di saat di bulan Sya'ban itu. Baru nanti kita akan final. Jadi di Ramadan itu adalah finalnya kita untuk memetik hasil daripada tanaman kita selama yaitu periode di Rajab dan di Sya'ban. Nanti akan juga ditentukan yaitu di bulan Ramadan namanya. Maka itu tanaman ini biar berkualitas, bibitnya juga biar berkualitas, maka awal-awal ini, di awal kita harus persiapkan dengan bibit yang baik, bibit yang unggul, bibit yang sudah tersaring dengan baik, bibit yang tidak ada virusnya, bibit yang sehat betul, ya. Tentu kalau bibit itu nanti sehat baik, tinggal kita melabeli, ya. Label bibit itu bibit yang istimewa. Caranya apa?
Pertama adalah bahwa di bulan Sya'ban ini kita harus perbanyak daripada istighfar kita kepada Allah. Perbanyak minta ampun kepada Allah, ya. Biar bibit yang mau kita tanam ini menjadi bibit yang baik, hilang bakterinya, nggak ada virusnya, menjadi bibit yang unggul. Kita coba kalau di Jawanya itu dikum, ya, kita rendam di dalam rendaman istighfar. Kita rendam dengan rendaman istighfar, dengan selalu memperbanyak istighfar. Juga kita rendam dengan rendaman sedekah, saling memaafkan di antara kita, biar bibit yang mau kita tanam itu baik. Ya, amalia-amalia yang kita akan panen kelak di Ramadan itu betul-betul maksimal. Nah, hari ini menentukan sekali untuk kita akan panen kelak di bulan Di bulan Ramadan. Kita persiapkan itu semua. Banyak istighfar, saling minta maaf. Yang tak kalah penting adalah kita berusaha maksimal, jangan sampai di saat-saat kita mau menanam ini, saat menanam ini, di antara para petaninya, orang yang menanam ini psikologinya terganggu. Psikologinya terganggu itu apa? Artinya masih ada rasa iri, masih ada rasa dengki, masih ada rasa marah, masih ada rasa yang pokoknya rasa-rasa yang nggak baik lah. Itu secara psikologi itu pengaruh itu. Ya, psikologinya harus diperbaiki. Karena ini mau namen. Dan jangan sampai ketika kita menanam bibit ini dalam kondisi kita emosi, apalagi kita bertengkar, maka itu hentikan. Kita hari ini harus jangan sampai terjadi pertengkaran. Ya, di antara anak dengan anak, suami dengan istri, dengan tetangga, dengan orang tua. Usahakan semaksimal mungkin, yaitu di bulan Rajab ini, untuk mempersiapkan semuanya itu dengan baik. Psikologinya siap untuk menanam, hatinya ridho, ikhlas, mengharap terus mulai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga disertai dengan riyadhah. Riyadhahnya dalam bentuk apa? Yaitu memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi, yang biasanya sholatnya itu lak-colak katanya orang Madura, itu mulai berusaha untuk istiqomah. Yang biasa juga sudah istiqomah tapi kurang tepat waktunya mulai diperbaiki. Yang hanya biasanya ibadahnya hanya sholat wajib, ditambah sunnah-sunnahnya. Yang biasanya enggak puasa, ya di bulan Rajab usahakan untuk puasa sekalipun 1 kali. Itu membangun psikologi biar tenang, ya, hatinya biar tenang. Karena di dalam satu pernyataan bahwa ketika orang melakukan kebaikan, tanaman yang saat ini kita persiapkan itu akan menjadi bibit yang betul-betul unggul, ini akan dikualitaskan. Dan nanamnya, musimannya adalah ini musim yang tepat. Jadi waktunya, saya bilang ya, waktunya, tempatnya ya di Rajab ini. Andaikan bibit ini ditanam di bulan lain, tidak bisa sebaik sekarang. Karena ini musimnya, tempat tanamnya bagus sekarang ini. Jadi jangan sampai tempat yang bagus, ya, yang namanya Rajab ini tempatnya yang bagus, kita salah nanam, kita salah memilih bibit. Bibitnya betul kita namen, tapi namennya itu bibit yang tidak kualitas. Nah, cara ingin agar supaya bibit kualitas itu, ya itu tadi direndam dengan rendaman istighfar, direndam dengan rendaman yaitu membaca banyak sholawat, ya, direndam dengan rendaman kebaikan. Jadi harus betul-betul dipersiapkan. Maka itu yang paling krusial, yang kita tidak terasa itu satu tradisi kebiasaan, ya, terutama tidak hanya ibu-ibu, ya, sekarang itu sudah merambat kepada tradisi-tradisi ini, sudah juga kepada bapak-bapaknya ini.
Lebih-lebih di saat-saat yaitu menjelang seperti politik hari ini. Apa itu yang dimaksudkan adalah kita betul-betul hati-hati. Jangan sampai tanaman yang tempatnya yang bagus ini, ya ladangnya yang bagus, tanahnya yang bagus, kita menanamnya dengan bibit yang tidak unggul. Dikarenakan apa itu? Dikarenakan kita tidak mampu memelihara bibit-bibit yang ada. Bibitnya itu apa? Perilaku kita ini adalah bibit. Perilaku kita sepanjang di bulan Rajab ini adalah merupakan bibit-bibit yang akan kita tanam. Setidaknya bahwa yang sering rusak, yang merusak bibit itu, ya, yang sering rusak bibit tanaman itu adanya karena faktor-faktor, ya, faktor-faktor psikologi, kejiwaan itu juga banyak. Satu misal adanya rasa kedengkian, adanya rasa marah. Dari situ nanti akan melahirkan marah, dengki, ya. Itu akan menimbulkan, akan melahirkan yaitu perilaku-perilaku lain. Ya, perilaku lain itu artinya apa? Akan menimbulkan satu misal ketidaksukaannya itu kemudian diekspresikan dalam bentuk satu misal orang itu selalu ngerasani seseorang. Maka itu hati-hati. Maka sampai Al-Quran mengatakan jangan sampai bibit yang bagus ini itu akan menjadi bibit yang busuk. Al-Quran mengatakan begini, wala yaghtab ba'dukum ba'dun ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi fakarihtumu. Jadi wala yaghtab, jangan pernah melakukan ghibah. Siapa ahadukum, salah satu di antara kalian, ba'dun kepada saudara yang lain. Nah, ini perilaku yang disebabkan oleh psikologi yang, ya, kejiwaan yang enggak bagus ini. Dikarenakan ada kemarahannya kepada seseorang, ada kebenciannya kepada seseorang, atau karena ada iri kepada seseorang, akhirnya melahirkan dosa-dosa yang lain. Nah, Al-Quran telah menyampaikan dengan tegas, hati-hati, jangan kamu manfaatkan, jangan sampai melakukan ghibah. Ayuhibbu ahadukum mayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Ayuhibbu, adakah senang ahadukum, salah satu di antara kalian, ayyakula lahma akhihi, makan dagingnya arakan, ya, makan daging saudaranya sendiri maitan, dalam keadaan mati. Jadi sampean itu kalau orang yang suka ghibah itu sama dengan apa itu, menjadikan bibit ini menjadi bibit yang penuh dengan virus. Nah, ini virus-virus ini kalau ditanam di bulan Rajab seperti ini nanti nggak semakin bagus, justru kemaksiatan satu ini, kesalahan satu ini akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Tanamannya sampean itu justru akan membuat rusaknya ibadah-ibadah yang lain. Karena ini kalau nggak diputus hari ini akan terus merembet ini. Jadi diibaratkan orang yang ghibah itu seperti apa, makan dagingnya saudaranya sendiri. Fakarihtumu, sehingga karena kamu menjadikan mereka itu tidak suka kepada seseorang itu. Karena nggak sukanya kepada seseorang itu, akhirnya orang itu dibuli, dighibah. Padahal di dalam hadis yang lain, kullul muslimi alal muslimi haramun, bahwa setiap orang muslim terhadap orang muslim yang lain itu haram. Apa? Damuhu, yaitu darahnya, wa maluhu, dan harta bendanya, wa irduhu, dan harga dirinya. Orang muslim, ya, memakan harta benda sesama muslimnya itu
haram. Bagi orang muslim itu nggak boleh ya memusuhi, membunuh ya. Jadi darahnya orang muslim itu harus kita jaga. Kullul muslimi, adapun setiap orang muslim alal muslim itu haramun, haram. Harta bendanya juga harus kita jaga. Bukan sebaliknya. Harta milik orang lain kita ambil, kita curi, kita rampok. Ya. Dan begitu juga haram bukan orang muslim, yaitu apa? Yaitu wa irdu, dan harga dirinya. Wal ghibatu, adapun ghibah itu tatanawalu al irdo. Ghibah itu ya terdapat al irdo akan harga diri. Jadi ghibah itu juga terdapat ada di dalam harga diri. Atau ghibah itu terdapat ada di dalam harga diri. Menyangkut masalah personality. Sehingga Nabi mengatakan, memesankan, kita diserukan oleh Nabi, ya ma'syaros man amana bilisani walam yu'min biqalbihi. Walam yakman biqalbihi. Ya ma'syaroman amanah, wahai golongan orang-orang yang memelihara lisannya, tetapi walam yakman, yang tidak begini. Ya ma'syaroman, wahai golongan orang-orang amanah yang beriman bilisanihi, dengan lisannya, walam yu'min, dan tidak beriman biqalbihi, dengan hatinya. La taghtabu, janganlah kamu sekalian itu melakukan ghibah al muslimina, kepada sesama muslim. Wala tattabi'u, dan jangan pula kamu sekalian adalah meneliti aurat mereka, kelemahan mereka, kekurangan mereka. Jadi Nabi sudah pesankan terkait dengan harga diri, terkait dengan personality seseorang. Ya, wahai orang yang beriman dengan lisan dan tidak beriman dengan hati, ya, la taghtabu, jangan kamu melakukan ghibah. Fa innahu, maka sesungguhnya orang ghibah itu adalah man, orang tattabi'u, yang mengikuti, yang meneliti aurata akhihi, akan kelemahannya atau auratnya saudaranya. Fa innahu, maka sesungguhnya apa ini ghibah? Yaitu man, adapun barang siapa tattabi'u, yang meneliti aurata akhihi, akan auratnya. Aurat itu artinya kelemahannya lah, kekurangannya daripada saudaranya. Kalau orang itu senengannya cari salahnya orang, toh senengannya cari salahnya orang, bukan memperbaiki orang lain loh. Orang memperbaiki dengan orang mencari kesalahan orang. Orangnya suka mencari kesalahan. Kalau ada orang sukanya mencari kesalahan orang lain, saudaranya sesama muslim, maka tattabi'ullah auratahu. Allah juga akan meneliti, mencari-cari Allah auratahu, akan kesalahannya. Waman, dan barang siapa tattabi'u, yang meneliti siapa Allah auratahu, akan kekurangannya, auratnya seorang saudaranya, yufdihhu, maka akan ditampakkan, akan mencampakkan ya Allahu kepada man, walau fi jawfi baitihi, sekalipun orang itu ada di dalam, yaitu di dalam rumah yang paling mojok, atau di pojok rumah lah, atau di dalam, kalau istilahnya itu di lubang rumah.
Ya di lubang rumah itu ya mungkin dia punya bong ya, punya tempat persembunyian di rumahnya itu. Jadi orang-orang yang selalu meneliti akan kekurangannya orang lain, ingat Allah akan meneliti juga akan kekurangannya. Dan barang siapa, kalau Allah sudah meneliti kekurangan orang itu, pasti oleh Allah nanti ditampakkan oleh Allah. Maka itu hati-hati orang ghibah, orang yang suka ngerasani, orang yang mencari kelemahan, kekurangan orang lain, itu pasti di dunia ini akan ditampakkan oleh Allah. Wa fi Mujahid an-nau qala fi qauliti. Wa an Mujahid, dan dari Imam Mujahid an-nau sesungguhnya Imam Mujahid qala berkata fi qaulihi, di dalam daunnya Allah Ta'ala, wailun wailul likulli humazah, wailun celakalah likulli humazatin, bagi setiap, yaitu orang yang mencela orang. Humazatil lumazah, dan orang yang suka yaitu memakan dagingnya orang lain. Makan dagingnya orang lain ya artinya menghibah ini. Atau adapun to'an finnasi. Jadi al-humazah itu artinya atau mencacat, mencela finnasi pada orang. Wal lumazah alladzi yakulu, yaitu orang yakulu yang makan, ya alladzi luhuman nasi, akan dagingnya orang lain. Wa qala dan berkata siapa ba'dum sebagian mereka, adrakna salafah, adrakna kami telah dapati as-salafa orang-orang salaf. Wahum mereka orang salaf itu la yaraunal ibadata, mereka tidak terlihat al ibadata ibadah fi saumi, di dalam puasa, wala fi sholati, dan juga tidak terlihat puasa dan sholatnya. Dulu orang-orang salaf itu modelnya. Walakin, akan tetapi fil kafi an aghradin nas, akan tetapi orang-orang salaf dulu itu fil kafi, selalu menjaga an aghradin nasi, dari berpaling kepada orang, dari ghibah, dari mencela, dari mencari kesalahan orang lain. Itu satu hal yang mereka itu jaga itu. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan, idza aradta an tadhkura uyuba sahibika fadhkur uyubaka. Kalau in aradta, kalau sampean pengen, an tadhkura, menyebut atau akan ingat, uyuba sahibika, akan aib-aib temanmu. Kalau pengen tahu kamu, kalau kamu pengen ingat, ya, pengen menyebut aibnya temanmu, fadkur uyubaka, maka sebutkan dulu aibmu, jangan diteruskan itu. Itu Nabi betul-betul mewanti kepada orang-orang muslim. Hati-hati ya, pertama jangan biasakan diri untuk melakukan ghibah. Yang kedua, jangan selalu merendahkan, suka mencari kesalahan orang. Orangnya sudah nggak perlu dicari, sudah tampak salahnya kok masih dicari-cari. Ya. Nah, jadi dua hal ini yang sangat menggerus kepada ibadah kita. Nah, ketika ini mau tanam loh, bibit model kayak gini kalau ditanam di bulan Rajab, kira-kira sulit apa enggak nanti meliharanya? Sulit. Di bulan Sya'ban mau memperbaiki kayak gini sulit. Kalau tumbuhnya saya tumbuh, maunya tumbuh ya, tanamannya tumbuh, akan tumbuh, tapi buahnya enggak maksimal. Ya, kalau tidak cepat tobat, kalau tidak cepat untuk meminta maaf kepada orang-orang yang kita zalimi. Maka hati-hati ya, ini salah satu di antara yang akan merusak kepada kualitas bibit tanaman yang akan kita tanam di bulan Rajab. Nah, sekarang begini, agar kita menjadi clear ya, maksudnya apa sih ghibah itu? Yang pertama, bahwa ghibah itu adalah
antadzkura akhaka bima yakrahunahu. Kamu menyebut kepada saudaramu apa yang kamu sebut itu adalah sesuatu yang menjadikan tidak suka. Ya. Sebutan yang dilakukan oleh mereka itu, ya, ucapan, ya, atau perilaku-perilaku yang disampaikan oleh mereka itu sesuatu yang tidak mengenakkan. Jadi itu namanya ghibah. Lau balaghu siwa sawaun dzakartau binaksina. Lau balaghu. Jadi saya ulangi bahwa ghibah itu adalah antadzkura akhaka bima bima yakrahuhu. Lau balaghu, andaikan menyampaikan siapa akhunhu akan sesuatu itu tadi, atau menyampaikan ya hu akan akhun. Sawaun baik zakartahu, kamu menyebut hu akan ma. Sawaun baik ketika itu zakartahu kamu menyebut hu kepada akhun binaksin dengan kekurangannya, fi badanihi tentang badannya. Ini namanya ghibah. Wa nasabihi, nasabnya, au fi khuluqihi atau akhlaknya, au fi fi'lihi atau pekerjaannya, au fi qaulihi atau ucapannya, au fi dinihi atau agamanya, ya, au fi dunyahu atau tentang dunianya, hatta fi saubi, bahkan urusan bajunya sampean sebut menjadikan orang itu marah, itu tidak suka, itu juga termasuk ghibah. Satu misal, orang itu kok aneh, kenapa? Masa baju itu sudah lusuh kayak gitu dipakai? Ucapan seperti itu ya termasuk ghibah, ya. Ucapan seperti itu termasuk ghibah. Wadarihi, dan rumahnya, gimana mau baik rumahnya itu loh, mulai dulu bertahun-tahun keluarga kok rumahnya tetap rumah gedek. Nah ini termasuk ghibah, itu nggak boleh sih. Wadabati, dan kendaraannya begitu juga, nggak punya malu kendaraan kayak gitu dibawa ke pendopo satu misal. Nah ucapan-ucapan seperti itu andaikan didengar oleh orangnya itu pasti nggak suka orang itu disebut ghibah. Dan orang ghibah itu sama dengan memakan dagingnya saudaranya. Daging mentah itu kamu makan, ya, sama dengan memakan daging saudaranya. Jadi haram hukumnya, makan daging mentah kan haram ini, ya, haram. Dan ini seringkali kita tidak terasa, ya, kita tidak terasa. Maka itu hari ini di bulan Rajab ini usahakan secara maksimal. Untuk apa itu? Maksimalkan untuk tidak atau meminimalisir terhadap perilaku-perilaku seperti ini. Nah ini akan jelas saya jelaskan. Amal badanu, adapun apa namanya ghibah dalam bentuk badan. Ada ghibah itu beraneka ragam. Ada menghibah dari sisi fisiknya, ada menghibah dari sisi nasabnya, ada ghibah dari sisi akhlaknya, ada ghibah dari satu perbuatannya, ada ghibah dari agamanya, dan banyak sekali ini nanti pembagiannya. Sekarang kita awali dulu dengan ghibah yang mengarah kepada fisik. Ini termasuk ghibah. Fadzikruka, maka penyebutanmu, ya, kamu menyebutkan kepada seseorang al-haula akan juling, wal amasa dan rabun. Itu loh, orang itu mau sudah dikasih tahu tetap aja tidak mau tahu. Ya memang matanya itu memang rabun gitu ya. Jadi
mencela kekurangan orang lain, menyebutkan kekurangan orang lain. Ini namanya nukson ya, binaksin, karena menyebutkan kekurangan. Orang juling, sayang ya, betul pinter anaknya mantunya ibu itu, cuma dia sayang fisiknya itu juling, matanya juling. Wal qur'a dan botak. Ngapain? Wong banyak wig kok dia itu loh, botaknya dibiarkan. Nah gitu ya. Wal qasra dan pendek. Jadi ini secara fisik pendek. Orangnya pendek. Kayak apa? Kayak Tom Bajil, pendek orangnya. Watul dan panjang. Enak kamu punya mantu. Loh memangnya rumahmu kan pendek. Jadi kamu tidak perlu buat tangga sudah. Ya kalau mati, kalau lampumu putus atau lagi mati, nggak usah pakai tangga, cukup mantumu. Mantumu kan panjang. Nah itu penghinaan itu termasuk ghibah. Wasawada dan hitam. Tidak ada lagi ya di Wonosari ini cari mantu kayak kayak silite dandang gitu misal. Aduh ya Allah, cocok hitamnya nggak ada orang agak putih-putih sedikit lah. Nah, wasofroh, orangnya pucet, kamu bilangi juga pucet iku mangane lo wake padahal dia itu setiap hari itu minum vitamin tapi kok tetap pucet ya. Itu pucet itu orang itu. Nah itu wa jami'u ma yatasawwaru dan seluruh wa jami'u ma adapun seluruh dari sesuatu yatasawwaru yang menggambarkan ayusofa, menggambarkan akan bentuk bi terhadap sesuatu, mimma dari sesuatu yakrahu yang menjadikan benci, ya man menjadikan benci, ya ahuhu akan ma kaifamakan bagaimanapun akan keadaannya. Jadi ucapan-ucapan yang sifatnya membuat orang lain itu enggak enak ketika ucapan itu terdengar, itu namanya ghibah dalam bentuk badan. Ada yang ghibah wa amman nasabu, ada ghibah dari sisi nasab, bi antakula dengan ucapanmu abu fasikun, memang anaknya itu pinter, ngajinya alim memang, tapi wong dia itu paknya itu loh iman ya bapaknya. Lah bahasanya itu kadang-kadang disertai dengan iman ya bapaknya itu sampai hari ini fasik masih, bapaknya itu tukang nipu. Nah ini termasuk ghibah, tidak boleh seperti itu ya. Cuma kita nggak pernah sadar itu bahwa dianggap itu ditutupi dengan cara-cara seperti itu, seakan-akan tidak masuk di dalam ranah ghibah. Au khasisun atau penghinaan. Wah pake koyo ngono ya, anake kok bisa jadi abri ya, akabri. Wong bapaknya itu kerjaannya itu buruh tani, kok bisa itu loh ya. Jadi seakan-akan kan sampean apa sih pentingnya mengucapkan buruh tani itu? Sampean bilang buruh tani kan seakan-akan penghinaan kan? Au nahwi atau yang sepadan mimma dari sesuatu yakrohu yang menjadikan benci mahu kepada seseorang apapun bentuknya itu. Wa amal khuluqu adapun ghibah dalam bentuk akhlak bi antakula dengan ucapanmu si al khuluqi akhlake welek, bakhilun, wah orang itu bakhil, saking bakhile iku lho, wong itu taek iku digoreng meneh. Oh kencingnya itu diminum lagi, ya Allah, kencingnya diminum lagi. Mutakabirun, kamu bilang walah orang itu sombong amat pokoknya. Muraun, penampilannya orang itu ya, kamu kalau lihat ya coba nanti orang itu, kalau nggak ada orang itu dia biasa, tapi kalau ada dia itu, kalau ada pemimpinnya itu pasti dia itu berlagak kayak gitu.
Jadi itu nggak penting buat kita sungguhnya ngomentari seperti itu. Itu sama dengan ghibah. Ya, ya, mutakabirun bilangi orang sombong, bilangi orang riak, syadidul ghadab, bilangi orang itu pemarah, orang itu pemarah. Hati-hati kalau kamu main ke temanmu, ya, bapaknya pemarah, bapaknya pemarah. Jubanun, kamu bilang penakut kepada orang. Loh, orang ini kalau dengar itu marah, itu mutahawirun. Orang ini ngawur, orang ini kalau numpak sepeda itu. Nah, tapi tahu siapa yang dimaksud, ya, yang dimaksud tahu. Wa ma yajri majraha, dan sesuatu yang terjadi di tempatnya. Maksudnya ya apa yang sepadan dengan hal-hal itu. Wa amma fi af'alihi, adapun ghibah dalam bentuk perilaku pekerjaannya, profesinya, kakaulika seperti ucapanmu kepada seseorang, yaitu tadi dia itu bapaknya itu profesinya ngerampok, ya, kadzabun, dia pembohong. Kamu nggak usah lama-lama di sana biar tidak ketularan. Bapaknya itu apa? Bapaknya itu pemabuk. Kamu nggak usah di sana. Bapaknya itu tukang tipu. Zalimun, orangnya zalim. Begitu juga kita juga nggak boleh, Bu, mutawin mengatakan orang, aduh, gaya. Nek banyak orang itu, padahal dia itu loh tukang mutahawinun sholat, orangnya itu gampang no sholat, ngenteng no sholatnya. Awis zakati, atau orangnya itu enteng kalau urusan zakat, kaya tapi orang itu, tapi kalau urusan zakat dia nggak peduli, ngenteng no. Itu tidak boleh begitu, itu ghibah. Layak tarizu minan najasati, kok bisa itu jadi imam? Wong orang itu nggak bisa, nggak ngerti najis ke orang itu. Laisa baron biwalidayhi wa nahwihi. Loh, anaknya ini ya gimana, kasihan ya sama orang tuanya. Wah, anaknya ini anak sing sudah musakat ini. Ya, lah ini nggak boleh. Amma fi'luhu, adapun dalam hal masalah pekerjaan, maka kaulika kayak seperti ucapanmu, innahu qalilul adab, anak ini kurang etika ini. Mutahawinun bin nasi, suka ngeremen orang. Kasirul kalami, walah kamu teman itu, walah kakean cangkem, banyak omongnya, nggak ada buktinya itu. Oh biasa tukang gabrul itu. Siapa itu? Suaranya siapa itu? Semprul. Nah, tahu kalau semprul itu tukang gabrul ya itu. Lah itu Anda kan dengar dia juga tersinggung, marah. Ini disebut ghibah itu ya. Kasirul akli. Wah, kalau nanti konjengan kalau sudah ini habis makanan ini. Nah ini ya. Itu banyak akan nah. Nah umun tukang tidur ini, jagonya tidur. Mana Bu, anaknya Bu, anakmu Bu? Itu anakku jago tidur. Nah, ya jelisu fi ghairi maudhihi. Dia itu senang kalau duduk tidak pada posisinya. Diomong no, kalau duduk jingkrang itu, jigrang itu kalau duduk. Wa amma fi saubi, adapun ghibah dalam bentuk pakaian, faka kaulika seperti ucapanmu, innahu wasiul kam. Ya, kayak benih orang Arab, anggo gamis. Paling baru haji dia pakai gamis, gayanya kayak orang Arab. Tawilid zail, panjang. Ya, namanya gamis kan panjang ke bawahnya itu, melelet itu. Waskus siabi, ada, tidak pernah. Itu imamnya itu enak suaranya, khusyuk orangnya. Tuh Pak, kupluknya itu jeleknya ya, bajunya juga jelek, kayak tidak pernah dicuci itu. Wanahwi dan yang sepadan dengan itu. Ini semua ghibah. Wal qaulul jami' fil ghibah, adapun ucapan secara keseluruhan dalam hal ghibah ini, ada sebuah hadis Nabi begini.
Al-ghibatu, adapun ghibah itu zikruka, penyebutanmu akhoka kepada saudaramu bima dengan sesuatu yakrahu yang menjadikan benci ya saudara hu akan sesuatu yang kamu sebut itu tadi. Nah, selama itu ya menjadikan benci ucapan-ucapan itu yang disebut ghibah. Wa innama hurima, dan sesungguhnya diharamkan apa azzikru bil lisani, penyebutan secara lisan diharamkannya itu apa? Karena lima fihi min tafhimil ghairi nuksana ahi. Karena apa? Karena lima fi, karena sesuatu fi di dalam ma itu min tafhimil ghairi, untuk memberikan pemahaman kepada orang lain itu ada yang bisa dibaca nuksona ya. Nuksona ahi, untuk merendahkan, untuk menyebutkan kekurangan saudaranya. Jadi itu ranahnya untuk merana, untuk menyebutkan kekurangannya. Wa ta'rifi, dan memberikan tahu akan sesuatu kepada saudaranya bima sesuatu yakrahu yang menjadikan benci ya aku akan sesuatu tadi. Walidha, oleh karena ini, karena ada apa at-ta'ridu bihi, bahwa at-ta'rid itu ungkapan bihi dengan ghibah itu, ungkapan ghibah itu ada beraneka ragam. Ada yang katasrih, ada secara jelas. Ada dalam bentuk wal fi'li fi, di dalam perilaku, fi di dalam ghibah. Kal qauli, seperti ucapan, wal isyarati, dan isyarah, wal ima, dan petunjuk, wal ghamsi wal humazi wal kitabati wal harokati. Wa kullu ma yufhimu al maksuda fa huwa dakhilun fil ghaibati. Wa kullu ma, adapun setiap segala sesuatu yufhimu yang memberikan pemahaman al maksud akan yang dimaksud, fa huwa adapun kullu ma itu dakhilun masuk fil ghibati di dalam ghibah, wa huwa adapun ghibah itu haramun haram. Pokoknya intinya segala sesuatu dalam rangka untuk merendahkan terhadap orang lain sehingga orang lain itu menjadi tidak suka, itu ghibah dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk tulisan, dalam bentuk isyarah. Ada orang ghibah secara isyarah itu apa? Dengan tangannya. Kalau orang itu gini menurut saya ya, kecil, dengan menunjukkan tangannya jentik ini. Apa? Jari apa ini? Jari apa ini? Kelingking, dengan jari terengking ini. Kecil. Itu tamunya datang. Siapa? Itu gini, pendek. Dari pendeknya itu gini. Jadi banyak aneka ragam daripada ghibah. Ungkapan ghibah yang dikonstruksikan dalam bentuk beraneka ragam daripada cara. Kita akan lanjutkan lagi karena ini waktunya sudah masuk waktu adzan. Saya harus melaksanakan yaitu ibadah. Kita akhiri di Shiratal Mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.